Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, kelas 2A, jurusan D3 Kebidanan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin pada mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Segera setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Proses adaptasi yang perlu diketahui seorang bidan adalah: yang pertama, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernapasan. Yang kedua, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Yang ketiga, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem imunitas. Yang keempat, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem gastrointestinal. Selanjutnya, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem ginjal dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem hematologi. Selanjutnya, sistem pernapasan. Sistem pernapasan intrauterin. Di dalam rahim, paru-paru janin tidak berfungsi sebagai alat pernapasan karena pertukaran zat O2 dan CO2 pada janin terjadi di plasenta. Setelah bayi lahir atau ekstrauterin, plasenta akan terputus dan bayi akan berusaha bernapas dengan cara menangis, dan cairan dalam paru-paru akan keluar. Sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dari paru-paru dan di setiap pembuluh darah, dan paru-paru akan mengembang dan udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi sehingga bayi bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, sistem hematologi dan sirkulasi darah. Intrauterin. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskular sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru. Sisanya 90% terjadi samping kanan dan kiri melalui ductus arteriosus batali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang, sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, kehilangan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 gram per 100 ml. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkat 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini meningkat. Kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu. Selanjutnya, yang ekstrauterin atau ketika bayi lahir terjadi pelepasan plasenta. Terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah. Tahanan pembuluh darah sistemik atau CVR naik daripada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan foramen oval atau menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus batali berbalik dari kiri ke kanan. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologi terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistemik antara 60-130 mm Hemoglobin. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mm hemoglobin. Selanjutnya, sistem imunitas. Sistem imunitas atau sering disebut juga kekebalan tubuh merupakan pertahanan tubuh menghadapi organisme atau kuman-kuman berbahaya. Sistem imunitas merupakan hasil kerja dari rangkaian sel, jaringan, protein, dan organ tubuh. Sistem imunitas intrauterin.
Antibodi dari ibu dialirkan melalui plasenta pada usia 20 minggu di dalam tubuh janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Namun ketika bayi lahir atau ekstrauterin, bayi memiliki IgM lebih banyak sehingga kebal terhadap penyakit menular tertentu. Tetapi IgM ini akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Selanjutnya, sistem gastrointestinal intrauterin. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Setelah lahir, janin cukup bulan akan menghisap dan menelan. Ketika lahir, IMD pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Gumoh adalah keluarnya cairan, susu atau makanan yang baru saja ditelan. Kapasitas lambung masih terbatas kurang dari 30 cc. Untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Pengaturan ASI on demand. Sistem ginjal intrauterin. Pada 20 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin, hanya 2% dari curai jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuh juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai pada masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika bayi lahir atau ekstrauterin, fungsi ginjal belum sempurna, sehingga peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 ml. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.